Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini insyaallah kita membahas tentang asbabun nasar al-haqiqiyah. Ini sebab-sebab pertolongan Allah kepada kita secara hakiki. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Laqad nasarallahu al-mu'minin fi mawatina katsirat fi badri wal ahzab wal fathi wa hunan wa khairiha nasarahumullahu wafa'an bi wa'dihi. Sungguh benar-benar Allah ini pasti menolong orang-orang yang beriman. Dan hal ini betul-betul Allah telah merealisasikan, telah menolong kepada orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat ya, dalam beberapa peperangan, di antaranya dalam perang Badar, perang Ahzab, perang Fathu Mekah, Hunain dan yang lainnya. Banyak peperangan, yakni mereka para sahabat nasarahumullah, Allah menolong mereka wafa'an biwa'dihi, karena ini memang sudah janji Allah akan menepati janjinya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ar-Rum ya, ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sudah sepantasnya atau menjadi hak kami, Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 47. Demikian juga dalam surah Ghafir ayat 51 ya sampai 52. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yauma la yanfa'ud dhalimina ma'dzaratuhum wa lahumul la'nah wa lahum su'uddar. Sungguh benar-benar kami Allah pasti menolong para rasul kami dan juga orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, dan juga nanti Allah juga menolong di hari ditegakkannya saksi-saksi, yakni hari kiamat, di mana di hari kiamat ini hari yang tidak ada lagi manfaat buat mereka orang-orang yang suka berbuat dosa. Tidak ada manfaat. Allah tidak akan memberikan udzur kepada orang-orang yang suka berbuat zalim, berbuat dosa, dan mereka dilaknat oleh Allah, dan mereka mendapatkan yakni tempat yang jelek. Waliyadzubillah. Nasarahumullahu li'annahum qa'imuna bidinihi. Allah menolong orang-orang yang beriman karena mereka orang-orang beriman mau menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Wa huwa ad-dhahir ala adyan kulliha, dan agama Allah ini, agama Islam, pasti yakni akan jaya di muka bumi ini. Faman tamassaka bihi fa huwa dhahir 'alal umam kulliha. Maka siapa di antara manusia ini yang betul-betul mereka mau berpegang teguh dengan agama Allah, agama Islam ini, maka orang itu akan yakni mendapatkan kejayaan daripada umat-umat yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah As-Saff ayat 9, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah
yang telah mengutus Rasulnya dengan dibekali al-huda, yakni ilmu yang bermanfaat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, wa dinil haq, dan juga Rasulnya ini dibekali dengan dinil haq, amalan soleh, liyudhirahu ala din kullih, yakni supaya Rasul ini betul-betul membawa agama Allah, yakni untuk mengungguli agama-agama yang lain di muka bumi ini. Walaupun orang-orang musyrik mereka sangat benci. Nasarahumullahu ta'ala li'annahum qamu bi asbabin nasril haqiqiyah al-madiyah minha wal ma'nawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang yang beriman di muka bumi ini karena sesungguhnya mereka mau melakukan sebab-sebab datangnya pertolongan yang hakiki, yakni pertolongan Allah yang hakiki, yakni mau melakukan sebab-sebab usaha untuk yakni mendapatkan kemenangan hakiki, yakni melakukan sebab madiyah dan maknawiyah, yakni sebab-sebab madiyah dari sisi persenjataan, kemudian dari sisi maknawiyah bahwasanya kaum muslimin yakni betul-betul melaksanakan agama Islam, ya, ditegakkan seperti sholat, ini hubungan dengan Allah, kemudian dengan manusia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga yang lainnya, ya, berkaitan dengan Allah ataupun dengan manusia. Ini betul-betul ditegakkan. Wa fakana indahum minal azmi ma barazu bihi ala a'daihim akhdan bi tawjihillah ta'ala lahum wa tamassiyan ma'ahdihi wa tathbitihi iyahum. Maka yakni orang-orang yang betul-betul mereka beriman pada Allah, yang mau melaksanakan agama Allah, menegakkan agama Allah, mereka memiliki azam, semangat yang betul-betul mereka menampilkan agama Allah ini, yakni di hadapan musuh-musuhnya, yakni menjaga sholatnya, kemudian menjaga tauhidnya, menjaga hubungan dengan manusia dengan baik, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yakni hubungan-hubungan yang lain sesama kaum muslimin, ya, entah itu hubungan silaturahmi, kekeluargaan, hubungan dalam masalah mengajarkan ilmu atau berdakwah dan sebagainya. Ini betul-betul yakni orang-orang beriman kaum muslimin menegakkan dengan baik di depan manusia, entah itu yakni orang-orang yakni yang menjadi musuhnya ataupun yang menjadi kawannya, dengan berpegang teguh yakni terhadap bimbingan Allah Ta'ala, ya, yakni bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, betul-betul mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah dan diamalkan, ya, dan berjalan di muka bumi ini yakni dengan petunjuk Allah, yakni dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengokohkan yakni diri-diri mereka kaum mukminin dengan agama Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum karahum faqad masal qaum karahum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ali Imran ayat 39. Janganlah kalian hai kaum mukminin merasa lemah ataupun bersedih hati, engkau adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul yakni mau menegakkan agama Allah, betul-betul beriman, menegakkan yakni tauhid, beribadah kepada Allah dan hubungan baik dengan manusia. Iyang saskum karhum faqad masal kaum karhum mithlah. Jika yakni menimpa kalian hai orang mukmin rasa yakni sakit, penderitaan dalam hidup, pahit dan kecutnya kehidupan, ataupun dalam berbagai perintangan,
faqad masal kaum qarhum mithluh. Mereka juga musuh-musuh orang-orang kafir mendapatkan sama, yakni penderitaan seperti kalian. Padahal kal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah kehidupan di dunia yang kami Allah pasti akan menggilir di antara manusia dengan berbagai cobaan. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. An-Nisa ayat 104. Dan janganlah engkau orang yang beriman merasa lemah, yakni ketika menghadapi suatu kaum dari musuh-musuh kalian. Kalau kalian yakni merasa sakit di dalam melakukan yakni peperangan menghadapi musuh-musuh kalian, mereka pun sama menderita sakit sebagaimana kalian yakni menderita sakit, karena dalam perang ini otomatis terjadinya saling yakni melukai, saling membunuh ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan engkau ya orang-orang beriman, ada harapan di sisi Allah, kalian akan ditempatkan oleh Allah di derajat yang tinggi di dunia ataupun di akhirat nanti, yakni di dalam surga. Ma la yarjun. Sedangkan mereka musuh-musuh kalian, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka tidak ada harapan di sisi Allah kecuali mereka akan semakin menderita nanti. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Wa kana Allahu aliman hakima. Sedangkan Allah ini betul-betul zat yang maha yakni berilmu, hakimah lagi maha penuh hikmah di dalam yakni mengatur kehidupan ini. Kemudian Allah juga mengatakan lagi dalam ayat surah Muhammad yakni ayat 35, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Maka jangan sekali-kali engkau orang beriman merasa lemah, pesimis terhadap musuh-musuh kalian. Wa tad'u ila salmi, dan berusaha engkau yakni untuk selalu yakni mengajak manusia ke dalam yakni kedamaian. yakni ajaklah mereka musuh-musuh kamu dari kalangan orang kafir, orang munafik, orang-orang yang enggak mau beriman, orang musyrik, yakni diajak untuk masuk Islam. Nah, kalau mereka mau mengadakan perundingan, ya siap untuk melakukan perundingan. Dan kau orang yang beriman adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sedangkan Allah selalu yakni bersama kalian, selalu menyertai kalian, selalu menolong kalian ya orang-orang beriman, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian dalam kehidupan kalian. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah suatu permainan dan sendagura. Ini memang kehidupan dunia ini betul-betul yakni ya sandiwara ya, betul-betul kehidupan ya permainan dan sendagura. Pagi kadang bermain, habis itu siang sore juga melakukan suatu hal yang sia-sia. Ini kebanyakan manusia ya. Nah, fakanu bihadil taqwiyah wa tathbit yasiruna biquwwah wa azmin wa jiddin wa akhadhu bikulli nasibin minal quwwah imtithalan liqauli rabbihim subhanahu wa ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka mereka orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini selalu yakni berusaha membekali dirinya dengan kekuatan ilmu ataupun kekuatan amal. Jadi untuk kokohnya kita dalam kehidupan ini ya pertama dengan ilmu bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita terus meningkatkan kualitas iman kita dengan mempelajari ilmu-ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya yakni kita kokoh dalam mengarungi kehidupan ini, dan betul-betul yakni kita
berjalan dalam kehidupan dunia ini dengan semangat dan sungguh-sungguh dan terus berusaha melakukan berbagai hal yang menjadikan kita kuat dari keimanan kita dan juga kuatnya fisik kita dan persenjataan kita ketika kita berhadapan dengan musuh. Dan ini Allah katakan dalam ayatnya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaknya kalian orang beriman terus berupaya mempersiapkan diri kalian, semampu kalian, semaksimal kalian dari kekuatan mental dan kekuatan fisik. Nah, ini dalam surah Al-Anfal ayat 60 ya. Minal quwa an-nafsiyah al-batinah wal quwa askariyah ad-dhahirah nasarahumullah ta'ala li'anam qamu bin nasri dinihi. Jadi orang-orang yang beriman mereka terus berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan kekuatan mental ataupun kekuatan zahir dari fisik ya, yakni menyiapkan dengan bela diri, entah itu persenjataan ataupun membentuk suatu pasukan, dan Allah betul-betul akan menolong orang-orang beriman karena mereka telah melakukan menolong agamanya Allah. Karena mereka menolong agamanya Allah, Allah pun tolong kaum mukminin. Hal ini Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41, wala yansuranallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan betul-betul Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah, dan sesungguhnya Allah betul-betul sangat kuat lagi maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Mereka orang-orang yang menegakkan agama Allah adalah orang-orang yang ketika mereka dikokohkan di muka bumi, betul-betul diberi keutamaan oleh Allah di muka bumi ini, mereka orang-orang itu menegakkan sholat ya, dari rukun-rukunnya ataupun yang wajib, yang sunnah, dan juga betul-betul menjaga waktunya dengan sholat berjamaah, kemudian juga melakukan zakat, sedekah di antara mereka kaum mukminin, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan walillahi aqibatul umur. Semua urusan kehidupan ini ada di tangan Allah. Ini Allah sendiri yang mengatakan ya. Dan mudah-mudahan ya saudara kita yang di Palestina yang sedang berkecamuk peperangan dengan Yahudi Israel, semoga Allah menolong, dan semoga mereka kaum muslimin betul-betul menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid di muka bumi, supaya pertolongan Allah berikan kepada mereka kaum muslimin, kaum mukminin di Palestina. Dan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.